Kalau kita membaca tren kebijakan pertahanan Indonesia pasca Oktober 2024, ada satu fenomena yang benar-benar mencolok, lonjakan kekuatan militer dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini bukan sekadar kenaikan anggaran rutin, ini adalah perubahan postur. Dalam 2 tahun, anggaran pertahanan Indonesia melonjak drastis. Dari kisaran 136 sampai 137 triliun rupiah di akhir 2024, menjadi 245 triliun pada ke 2025. Dan di era APBN 2026, angkanya menyentuh 351 triliun. Bahkan jika cadangan tambahan disetujui, totalnya bisa mendekati 485 triliun rupiah. Artinya, dalam waktu sangat singkat, Indonesia menggandakan kapasitas fiskalnya untuk sektor pertahanan. Pertanyaannya, mengapa sekarang? Kenaikan sebesar ini bukan sekadar respons inflasi atau rutinitas modernisasi. Ini adalah pernyataan politik, ini adalah sinyal strategis. Indonesia sedang membangun ulang fondasi kekuatan militernya secara sistemik. Selama bertahun-tahun, belanja pertahanan Indonesia termasuk yang relatif rendah dibanding negara Asia lain jika dihitung dari persentase PDB. Dengan dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompleks mulai dari Laut Natuna Utara, rivalitas AS-China, hingga perlombaan militer regional, ruang untuk menunda modernisasi semakin sempit. Dan yang menarik, modernisasi ini tidak dilakukan setengah-setengah. Di Angkatan Udara, Indonesia mendatangkan Rafale dari Prancis 42 unit dengan pengiriman awal ke 2026. Ini bukan jet sembarangan. Rafale adalah platform multirole generasi 4,5 dengan kemampuan superioritas udara, serangan darat, dan deterrent strategis. Ditambah Airbus A400M untuk angkut strategis, serta rencana 200 helikopter baru. Di laut, TNI AL menerima fregat besar seperti Kri Brawijaya dan Kri Prabu Siliwangi, kapal yang mampu beroperasi jauh dari garis pantai. Ini penting, karena pertahanan modern bukan hanya soal menjaga teritorial, tapi juga soal proyeksi kekuatan. Di darat, hadir rudal balistikan dari Turki dengan jangkauan ratusan kilometer, roket jarak jauh, dan drone malah untuk pengawasan wilayah luas. Polanya jelas, modernisasi serentak di 3 matra. Lebih penting lagi, sumbernya terdiversifikasi. Prancis, Turki, Eropa, hingga Asia Timur. Indonesia tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Ini strategi untuk mengurangi ketergantungan dan menjaga otonomi strategis. Namun di tengah belanja ratusan triliun itu, muncul satu keputusan yang justru terlihat kecil tetapi secara geopolitik sangat signifikan. Hibah kapal patroli dari Jepang, nilainya sekitar 1,9 miliar yen atau sekitar 205 miliar rupiah. Bukan pembelian, bukan pinjaman, tapi hibah melalui skema Visual Security Assistance USA Jepang. Mengapa ini penting? Karena ini menunjukkan strategi dua kaki Indonesia. Kaki pertama, hard power melalui belanja besar-besaran. Kaki kedua, smart power melalui diplomasi pragmatis. Kapal patroli Jepang ini berkecepatan 40 knot, sangat cepat. Ideal untuk interseptor di perairan sempit dan rawan pelanggaran. Salah satu penempatannya untuk pengamanan perairan IKN. Sementara Bakamla mendapatkan kapal lebih besar untuk patroli zona ekonomi eksklusif. Artinya, Indonesia memaksimalkan sumber daya untuk alutsista berat dan strategis. Gunakan APBN untuk kebutuhan spesifik non-tempur, manfaatkan kerjasama luar negeri. Ini efisiensi geopolitik, tapi tentu tidak sesederhana itu. Hibah Jepang bukan sekadar kapal. Ia bagian dari visi Free and Open Indo-Pacific. Jepang membangun jaringan mitra yang sepaham untuk menjaga stabilitas kawasan. Indonesia menjadi salah satu prioritas bersama Filipina dan Malaysia. Disinilah keseimbangan Indonesia diuji. Di satu sisi, kehadiran kapal patroli lincah di Laut Natuna Utara meningkatkan deterrence. Bukan untuk konfrontasi, tapi untuk menunjukkan kehadiran negara. Dalam dunia maritim, presence is power. Di sisi lain, China bisa saja membaca ini sebagai bagian dari arsitektur penyeimbang terhadap pengaruhnya. Inilah dilema klasik negara middle power. Memperkuat diri tanpa terlihat berpihak. DPR pun mengingatkan, tidak ada makan siang gratis. Setiap bantuan membawa implikasi politik, namun pemerintah menegaskan bahwa kerjasama ini non-transaksional dan tidak mengubah prinsip bebas aktif. Dan disinilah analisis strategisnya menjadi menarik. Indonesia tampaknya sedang membangun apa yang bisa disebut sebagai autonomous deterrence capacity, kapasitas penangkal mandiri. Dengan belanja masif, Indonesia memperkuat hard power. Dengan hibah dan diplomasi, Indonesia memperluas jaringan. Dengan diversifikasi pemasok, Indonesia menjaga fleksibilitas. Ini bukan langkah emosional, ini desain jangka panjang. Namun ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Semakin besar otot militer Indonesia,
semakin besar pula ekspektasi regional terhadap peran Indonesia. Apakah Indonesia akan tetap menjadi penyeimbang pasif, atau perlahan berubah menjadi penentu stabilitas kawasan? Dalam konflik potensial antara mitra strategisnya sendiri misalnya Jepang dan China, atau AS dan China, Indonesia tidak lagi bisa sekadar menjadi penonton. Kapasitas yang lebih besar berarti tanggung jawab yang lebih berat. Karena dalam geopolitik, kekuatan bukan hanya soal kemampuan bertempur. Ia adalah soal persepsi, soal posisi, soal pilihan yang harus diambil ketika krisis benar-benar datang. Dan Indonesia kini sedang menyiapkan diri untuk momen itu. Pertanyaannya tinggal satu, saat kekuatan itu benar-benar dibutuhkan, ke arah mana Indonesia akan melangkah?